Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Yang perlu saya jelaskan kembali maksudnya bahwa harus diklarifikasi ya Pak, bahwa berita yang tersebar adalah ini sapi kena antraks nih, kan kayak gitu. Tadi sudah Ibu Kepala Dinas sampaikan bahwa hewan yang terkena antraks di sini adalah babi. 1 ekor babi, kemudian kematian tinggi di sapi itu disebabkan oleh parasi darah. Dan itu sudah dibuktikan dengan hasil uji lab. Nah, kemudian parasi darah ini tidak bersifat menular ke manusia, jadi sifatnya aman untuk masyarakat, untuk dikonsumsi. Nah, kemudian gejala klinis. Nah, gejala klinis yang ditimbulkan semisal di hewan muncul gejala antraks, dia itu kalau di sapi yang jelas nafsu dan di hewan lainnya nafsu makan dan minumnya menurun. Kemudian yang menonjol terlihat adalah keluar darah dari lubang kumlah, dari vulva, dari hidung, yang ciri khas seperti itu, dari anus, kemudian seperti itu. Kemudian ada gejala baru namanya penyakit bermutasi. Biasanya dia sekarang itu tidak muncul keluar darah, tetapi muncul benjolan di area kepala. Nah, jadi ini bisa menjadi, kalau bahasa kita ambigu gitu. Benjolan itu sapi yang cacingan pun dia ada benjolan tuh Pak, kan ya biasa di bawah dagu. Jadi semisal ada hewan yang menunjukkan gejala seperti itu, nah itu harus diwanti-wanti. Tetap bisa untuk parasi darah, karena kemarin parasi darah itu dia munculnya karena cuaca. Itu kemarin tingkat kematian itu 210 ekor dari bulan Februari sampai bulan April khusus di sapi. Itu kita tahu, kita tinggal di Merauke dengan intensitas hujan yang sangat tinggi, di mana penyakit tersebut disebabkan ada namanya vektor. Itu disebabkan oleh caplak. Kemudian nyamuknya banyak, kemudian sapi-sapi ini kan dilepas ya. Kemudian dia menggigit sapi yang dilepas di hutan kayak gitu, jadi meningkatkan tingkat stres di sapi, jadi dia bisa drop kayak gitu. Tanda-tandanya sebenarnya gampang sih Pak. Pokoknya dia udah lesu, nafsu makan minum menurun, kemudian badannya mulai, kalau badan tidak spesifik langsung terlihat, tapi yang jelas peternak itu biasa memperhatikan ternaknya. Dia sudah lesu, nggak mau makan, kayak gitu, dia pasti, ya itu harus di tanda umumnya kayak gitu. Kalau semisal udah menahun, udah lama, ya berat badannya menurun, bulunya kusam, kemudian bulu berdiri, seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan, di Kabupaten Merauke kita punya 8 puskeswan. Puskeswan Pusat Kesehatan Hewan terletak di 7 distrik. Jadi hewan-hewan beberapa minggu lalu kami sudah melakukan sosialisasi terhadap ketua-ketua PKM. Jadi kita melakukan sosialisasi untuk para pengkurban yang akan membeli hewannya, untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, pemeriksaan ini kan kita di 7 distrik. Jadi ada di distrik Kurik, di distrik Tanah Miring, Ulilin. Jadi semisal kalau ingin membeli ternak, silahkan menghubungi petugas di sana, kemudian nanti diperiksa dan kami akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Nah, apa yang diperiksa? Yang diperiksa dari segi fisik, dari bentuk tubuh, postur tubuh yang seperti dijelaskan sama Pak Ustadz. Hewan yang sehat. Yang didefinisikan ya, kenapa harus gemuk? Karena gemuk itu identik hewan yang sehat, seperti itu. Nah, kemudian itu untuk pengawasan, untuk hewan-hewan yang akan dibeli sebelum beberapa hari atau beberapa minggu sebelum pemotongan hewan kurban. Nah, sebelum penyembelihan, jadi kan biasanya ada bahasa pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah, apa pemeriksaan antemortem itu? Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan pada hewan ternak yang dilakukan beberapa jam sebelum hewan tersebut disembelih. Nah, setiap petugas puskeswan yang ada di 8 puskeswan, termasuk di puskeswan Kabupaten Merauke, ada dokternya.
dan kita gabungan dari dokter provinsi di Dinas Provinsi Papua Selatan dan dokter hewan karantina dan paramedik melakukan pemeriksaan di wilayah kerjanya masing-masing. Jadi masjid-masjid yang melakukan penyembelihan sudah kami list dan itu tiap tahunnya dilakukan pemeriksaan antemortem. Apa dok? Iya, kita sampaikan karena gunanya kita seperti itu. Iya, makanya kita sampaikan di awal bahwa pada saat ingin membeli harus dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Karena untuk menghindari kejadian tersebut, niatnya sudah baik, tetapi kan kasihan, maksudnya sudah beli, kemudian ternyata H-1 diperiksa, tidak jadi dikorbankan. Untuk potensinya cukup tinggi. Nah, tapi kejadian pertama kan sudah di Timika. Nah, kejadian pertama itu kita sudah melakukan tindak lanjut dari atas arahan pimpinan, sudah dikeluarkan instruksi Bupati. Nah, instruksi Bupati tentang penyakit ASF atau demam babi Afrika. Demam babi Afrika. Dia instruksi tersebut yang berisi tentang pelarangan terhadap untuk seluruh masyarakat untuk dilarang membawa tentengan, dendeng, kemudian daging asap, dan produk lainnya yang berbahan dasar dari babi ke Kabupaten Merauke. Nah, kemudian ini kerjasama oleh instansi terkait, karantina yang biasa ada di pelabuhan, itu adalah tupoksinya dari karantina. Nanti mereka melakukan penjagaan ketat di bandara dan di pelabuhan, dilakukan penyemprotan seperti itu. Kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada petugas dan kepada masyarakat, dan untuk gejalanya pun kami sudah sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.